Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Morning Worship GPDI Zion Altar. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus.
terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya di dalam kasih Kristus yang begitu melimpah-limpah dalam kehidupan kita tentunya. Nah, pagi hari ini kita akan sedikit mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 92 di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita boleh perhatikan dari ayat ini dikatakan orang benar. Ya, ada dua kata yang jelas sekali dikatakan orang benar. Ya, dia akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, berbicara tentang akar, pasti pikiran kita pasti menuju kepada pohon, ya, tumbuhan. Ya, dan tumbuhan adalah makhluk hidup di mana perlu sumber makanan supaya bisa tetap hidup tentunya, begitu ya. Nah, jelas dikatakan di dalam Mazmur 92 ya sampai 14 itu dikatakan manusia yang benar itu ditanam di bait suci dan tumbuh, ya kalau saya boleh katakan tumbuh dalam satu komunitas yang sama-sama orang benar, ya kalau mungkin sekarang bisa dikatakan gereja Tuhan gitu ya. Yang pasti mau merenungkan firman Tuhan. Kita teringat Mazmur pasal 1 Bapak Ibu ayat 1 sampai 3. Yang melakukan yang pastinya ya. Jadi dia mendengar firman Tuhan, menyerah firman Tuhan dan melakukan. Nah, dan juga ditanam di tanah yang subur pastinya, gitu ya. Ya, kalau kita ingat dalam perumpamaan, ya ada perumpamaan tentang tanah, begitu ya. Kalau dia ditanam di tanah yang subur, dia akan menghasilkan buah itu 30, 60, ya, bahkan 100 kali lipat, ya. Jadi jelas, gitu ya. Dalam Mazmur ini jelas bahwa orang benar. Nah, ini menjadi satu perenungan buat kita. Tentunya gitu ya. Bukan cuman untuk supaya kita dihakimi, bukan ya. Kita lihat firman Tuhan ini supaya membimbing kita, supaya kita bisa mengerti, oh bahkan orang benar itu seperti apa begitu ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit kita dengan gambaran pohon aras dan pohon korma begitu ya. Yang pertama adalah pohon aras itu adalah seperti digambarkan seperti lambang yang menjadi sesuatu pohon yang gagah begitu ya, pohon yang kuat begitu ya. Nah, dan dia dikatakan kalau dalam ciri-ciri tanaman ini adalah mempunyai ukuran yang besar, bahkan akarnya ini menembus tanah. Ya, ketinggiannya itu bisa dikatakan 37 meter, bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Nah, terus diameternya jadi tebal pohonnya itu bisa 12 meter. Jadi tingginya sudah 37 dan diameternya itu 12 ya. Dan batangnya itu kalau melingkar bisa 60-90 meter dikatakan. Dan buahnya itu mengeluarkan getah yang wangi. Cabangnya tidak tumpang tindih dan mereka bisa bercabang masing-masing.
Ya, dan pohon aras ini sangat berharga. Nah, satu pelajaran yang kita perhatikan untuk semua orang percaya. Jadi bukan hanya orang yang sudah lama ikut Tuhan, bukan saja orang yang terkesan mungkin dia pelayan Tuhan, bukan. Tapi adalah yang diperhatikan adalah untuk bisa mencapai satu pohon aras ini, bentuk fisik ini memerlukan waktu, Bapak Ibu. Ya. Dan saya percaya bahwa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu semua sama. Tidak ada kan 1 jam, untuk Bapak Yoel 25 jam, tidak ada. Gitu. Semua orang pasti mempunyai 24 jam. Ya, kita nggak bisa, Tuhan itu nggak adil, enggak. Gitu ya. Tapi disinilah, gitu ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita mau bertumbuh, gitu ya, ada satu proses. Ya, saya tidak mau bilang waktu yang jadi ukuran, tapi ada satu proses yang di dalam setiap orang pribadi itu semua itu diproses yang sama. Dalam artian ditempa dengan firman Tuhan yang sama, dengan sikap kasih Tuhan yang tentu yang sama. Ya. Tetapi memang latar belakang orang masing-masing akan menentukan. Ya. Saya tidak mau membahas itu ke sana, tetapi kita perhatikan bahwa Tuhan itu sangat adil, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk bisa seperti pohon aras, ya, kita harus bisa menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan yang sama. Dan itu kita terapkan, kita serap untuk kita bisa bertumbuh. Ya. Jadi tidak usah khawatir, ya, usia kepercayaan Anda kepada Tuhan, tetapi mari kita sama-sama kita serap, kita terima baik-baik firman Tuhan dan ajaran firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya menjadi satu pohon yang kuat. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lanjut ke pohon yang kedua adalah pohon korma, ya. Pohon korma di sini digambarkan seperti lambang penyedia kasih, ya. Jadi kasih yang tidak berkesudahan. Dikatakan pohon korma ini umurnya bisa 100 tahun, jadi panjang sekali. Ia hidup berbuah, waktu musim panas juga berbuah. Ya. Sekali berbuah bisa dikatakan 100 sampai 120 kilo dia bisa menghasilkan buahnya, begitu ya. Dan pohonnya itu tegak lurus dan nyaman untuk berteduh. Ya, di dalam Hakim-Hakim pasal 4 bahkan Hakim Deborah itu menjadi tempat penghakiman bangsa Israel pada waktu itu. Gitu. Dan buahnya itu mudah jatuh dan menandakan kemurahan pohon korma itu ada beberapa hal, ya, yang kita bisa nanti perhatikan, ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan bahwa pohon korma ini seperti tempat untuk berlindung, penyedia kasih, ya. Ya, terbukti dengan hasil buahnya. Di musim panas pun dia tetap berbuah. Dikatakan juga dia bisa tempat berteduh, ya. Jadi inilah ciri-ciri orang benar yang berdasarkan Mazmur 192. Ya. Jadi kita perhatikan apakah selama ini kita mempunyai ciri-ciri seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ya. Bisa menghasilkan buah, ya, berarti mengenyangkan, ya, memberi berkat untuk banyak orang. Ya, berarti hidup kita itu bukan untuk kita sendiri saja, tapi untuk orang lain. Dia juga meneduhkan, ya. Nah, dan juga usianya panjang. Nah, dari pohon korma ini, gitu ya, kalau kita mau perhatikan, pohon korma ini punya ciri-ciri untuk supaya dia bertumbuh, ya. Bahkan unik sekali. Bahkan dikatakan di sini biji itu disemai dan ditekan dengan batu seberat-beratnya supaya tidak terhempas oleh angin. Ya. Jadi memang sengaja kadang-kadang hidup kita, kalau saya boleh tarik secara rohani, Bapak Ibu, mungkin hidup kita itu kita sudah melakukan yang benar, tetapi kadang itu ditekan. Ya. Tapi ditekan itu adalah untuk supaya kita tidak terbang, supaya kita menjadi kuat. Ya. Rasul Paulus pernah nasihatin Timotius, ya, untuk menjadi teladan hidup, ya. Jadi sama seperti pohon korma ini. Bagaimana dia harus melayani komunitas yang dilayani, dan dia harus bertekun dalam pembacaan kitab suci. Ya. Jadi kalau mungkin merasa kita berat, ya, mungkin kadang kita merasa dihakimi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, terimalah dengan lembut, ya. Kita teringat, ya, ajaran Yesus, ya, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut, ya. Itulah kita terima. Supaya apa? Supaya memang kita tidak terhempas oleh angin, sama seperti pohon korma ini bijinya. Ya. Perhatikan itu baik-baik. Dan
Hal kedua yang kita terima dari pohon kurma adalah pohon kurma ini mempunyai akar sampai 200 meter. Saya nggak kebayang ya. Ya mungkin nggak tahu nih, saya dapat data ini dari internet, tapi coba kita perhatikan bahwa ini pun juga ada satu proses yang tidak sebentar untuk bisa sampai kepada akar yang berakar sampai 200 meter. Bahkan faktanya pohon kurma ini suka bergerombol, ya, dan dia tertanam dekat oase air di padang gurun. Ya. Jadi menurut saya janganlah kita menjauhkan dari persekutuan orang-orang yang beriman. Ya mungkin pasti ada gesekan atau entah ada konflik pasti ya karena manusia. Tapi kalau kita perhatikan ketika kita tetap berendah hati gitu ya, kita pasti akan menerima ya proses dari Tuhan dan menguatkan kita supaya kita tidak terhempas. Ya. Bahkan kita bisa menjadi sama-sama menjadi komunitas yang kuat ya, bahkan berbuah banyak untuk banyak orang. Ya. Dari pohon aras dan pohon kurma ini Anda menjadi teladan. Waktu proses ya, memang banyak kedewasaan itu tidak ditentukan juga oleh waktu. Ya. Tapi dengan penerimaan hati pembelajaran, ya ini proses yang kita harus terima. Yang kedua, kita juga ingat apakah kita selama ini menjadi orang yang sama seperti Kristus yang menjadi penyedia kasih. Ya. Saya kalau renung-renungkan mungkin banyak kekurangan diri saya juga. Tapi janganlah kita kecil hati. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau menguatkan kita semua agar kita bisa mengerti ya apa arti menjadi orang yang benar. Ya, orang yang benar bukan hanya mempunyai pengetahuan, ya, tetapi orang benar itu adalah benar-benar tertanam dan dia menghasilkan ya buah-buah kasih daripada Kristus. Ya, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua di pagi hari ini dan mengingatkan bagaimana kita harus hidup. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar Tuhan dari firman-Mu. Dan kami percaya kami mau melakukannya. Kami mau ingat Tuhan dan kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan berbuah-buah dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan bangsa Indonesia ini, Kota Malang sekitarnya terkhusus, dan gereja kami tercinta, Bapak Ibu Gembala, juga Engkau yang memberkati. Dan aktivitas semua kehidupan kami di hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.